setiap konteksnya tentu berbeda gitu. Tantangannya juga berbeda-beda, jadi kita tidak berhenti belajar gitu ya. Oke, saya langsung saja masuk ke materi. Saya izin untuk share screen. Tema kita hari ini adalah manajemen kelas non-diskriminatif. Kalau teman-teman, saudara-saudara mengikuti sesi yang minggu lalu, itu kita belajar tentang dasar-dasarnya ya. Kenapa aku terbuka, membuka akses untuk penyandang disabilitas, kemudian dasar hukumnya, lalu teologi disabilitasnya seperti apa, dan sebagainya, sampai pada beberapa penerapan yang tidak terlalu teoritis begitu ya. Tetapi hari ini kita mau masuk lebih dalam tentang bagaimana mengaplikasikan supaya tidak hanya ngambang ya, tidak hanya di permukaan begitu. Ada sesuatu yang mau kita desain, ada sesuatu yang kita mau coba familiarkan dengan diri kita sendiri untuk melihat bahwa sesuatu yang mungkin kelihatan sulit pada saat ini untuk membuka akses bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus, itu ternyata tidak mustahil untuk dilakukan gitu. Ternyata ada banyak caranya, ada banyak pintu masuknya, dan ternyata juga menyenangkan kalau kita bisa dengan kreatif mengikuti langkah-langkah ini dan bahkan mungkin bisa mengembangkan lagi, gitu ya. Oke, manajemen kelas non-diskriminatif terkait dengan tema minggu lalu, berarti ini non-diskriminatif khususnya dalam keterbukaan terhadap anak berkebutuhan khusus ya. Pertanyaannya adalah kenapa sih ini penting? Kenapa kita perlu belajar ini gitu ya? Misalnya, dan ini hanya diantaranya saja karena kita masih bisa menambahkan banyak hal sebetulnya. Saya highlight beberapa topik yang penting saja. Kenapa itu penting? Yang pertama, kelas yang non-diskriminatif yang tidak membedakan ABK dan memberi perlakuan yang kurang adil kepada mereka, itu membuat sebuah pesan itu diterima oleh semua anak. Jadi bukan hanya oleh orang-orang atau anak-anak yang bisa mengakses dengan 1-2 cara yang kita pakai, tapi ketika akses itu dibuka, pesan yang disampaikan itu jadi bisa diterima oleh semua anak. Dan bukankah itu kerinduan kita mengajar kan? Kita pengen supaya setiap anak itu mengerti, supaya bukan hanya 1-2 anak yang mengerti di kelas kita. Manajemen kelas non-diskriminatif berguna juga untuk memberi kesempatan belajar yang setara. Karena setiap anak memiliki hak belajar yang sama. Ini ada dasar hukumnya di minggu yang lalu, tapi secara umum kita juga menyadari bahwa mereka punya hak yang sama. Jadi kalau tidak terpenuhi hak itu, maka salah satunya adalah tanggung jawab pengajar di kelas, ya. Kemudian ini juga mendorong anak untuk belajar dengan lebih optimal sesuai dengan kemampuan dirinya. Jadi belajar itu tidak merasa tertekan, tidak merasa beban, tidak merasa berat banget. Misalnya ya, anak yang kesulitan membaca. Mungkin bacaannya menurut kita tidak terlalu panjang sih, satu perikop 10 ayat kelas besar ya. Mungkin nggak panjang menurut kita. Buat anak-anak yang tidak bermasalah dengan membaca, mungkin itu juga gampang untuk dilakukan. Tetapi buat anak-anak yang mengalami disleksia misalnya, atau kesulitan membaca, itu menjadi beban. Dan baca Alkitab bisa menjadi tidak menarik lagi. Lalu bagaimana kalau anak-anak ke sekolah minggu dan membaca Alkitab justru menjadi sesuatu yang membebani mereka, yang paling mereka nggak pengen sampai di titik itu. Artinya kalau itu terjadi, ada sebuah metode yang perlu dievaluasi, karena seharusnya baca firman Tuhan itu berita sukacita buat semuanya. Kemudian manajemen kelas non-diskriminatif mendorong anak untuk juga menjadi pribadi yang bisa menerima dirinya dan juga menerima sesamanya dalam keunikannya. Jadi bukan hanya soal ngerti nggak nih pelajaran hari ini, tapi bagaimana karakter dia juga dibentuk untuk bisa saling menerima. Ini juga menjadi sebuah aktualisasi pernyataan rangkulan kasih Tuhan bagi semua, di mana kita bisa merangkul semua anak untuk mengerti pesan itu. Bukankah ini sebuah rangkulan kasih Tuhan yang harus dinyatakan oleh gereja?
nggak bisa ditawar nih mestinya ya. Kemudian ini juga menjadi sebuah tanggung jawab yang harus dilakukan dengan keberadaan diri kita di Indonesia terkait hukum yang berlaku, mengatur pendidikan di Indonesia. Dalam hal ini gereja berarti pendidikan iman yang dilakukan. Saya menaruh ini di bawah ya, poin terakhir ini sengaja di bawah supaya jangan dari awal kita merasa ya memang karena hukumnya mengatur begitu maka kita harus lakukan. Tapi justru ini menjadi sebuah pendukung bahwa hukum pun mengatur. Tapi dengan pemahaman kita akan firman Tuhan dan juga dengan jiwa kemanusiaan kita ya, kita mau mengangkat semua hak anak-anak untuk bisa terpenuhi dengan adil. Nah, kemudian ini yang sering juga menjadi sebuah pertanyaan, saudara-saudara. Kalau ada anak berkebutuhan khusus nih di kelas, lalu alasan yang banyak kita dengar mungkin ya, adalah gurunya nggak terlalu menguasai cara pembelajaran inklusif. Ya. Lalu bagaimana? Gimana kalau guru-guru yang mengerti cara mengajar anak berpendidikan, anak berkebutuhan khusus itu, dijadikan satu, bentuk kelas khusus aja. Jadi semua anak yang berkebutuhan khusus, apapun juga jenisnya, dimasukkan ke kelas itu, lalu diajar oleh para expertnya. Saya bisa mengerti kalau ada yang menganggap itu menjadi sebuah niat baik ya. Memang dari sudut tertentu itu bisa menjadi sebuah niat baik supaya mereka bisa secara optimal terlayani oleh para expertnya. Tetapi mohon juga dipertimbangkan karena memasukkan seorang anak ke kelas reguler, kelas umum, atau kelas khusus, itu mestinya berdasarkan anak ini sendiri, bukan berdasarkan pandangan orang lain. Lebih gampang dia dididik di kelas itu, masukkan aja dia ke sana gitu. Ketika itu dilakukan, maka anak ini menjadi objek. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kelas khusus itu salah? Kita nanti lihat ya. Sebetulnya tidak salah juga. Kalau kita mendahului dengan sebuah langkah yang namanya least restrictive environment. Ini atau disingkat LRI ya. Ini adalah sebuah penentuan, sebuah langkah pertama untuk menentukan anak ini paling bisa optimal bertumbuh, mengerti, merasa nyaman ya dalam lingkungan yang seperti apa. Dan setiap orang LRI-nya berbeda-beda. Yang paling penting harus masuk pada pengenalan. Jadi bukan sekedar kata guru yang di kelas sebelumnya dia itu gini, pisahin aja ke kelas lain. Bukan kata orang gitu, tetapi kenali dulu anak ini seperti apa, kebutuhannya seperti apa. Jadi LRI adalah sebuah setting lingkungan yang paling mendukung atau paling tidak mengganggu. Least restriktif nih paling sedikit menghambat gitu ya. Lingkungan yang paling sedikit menghambat untuk ABK, untuk anak berkebutuhan khusus berkembang, baik dalam hal akademis maupun non-akademis. Jadi kalau dalam hal akademis misalnya kan tahu ada cerita Alkitab, tahu ada pesan yang Tuhan sampaikan gitu ya. Tetapi dalam hal non-akademisnya bagaimana dia bisa merasakan, dan dia bisa merasakan perlakuan juga dari orang-orang di sekitarnya. Jadi belajar itu kan bukan hanya hal akademis. Pendidikan iman bukan hanya hal akademis ya. Perlu kenyamanan, perlu rasa terbimbing oleh seseorang. Dia sendiri diberi ruang dan kesempatan untuk bisa mengaktualisasikan diri dengan keunikannya. Termasuk bagaimana dia bisa bertumbuh dalam kepercayaan diri dalam sosialisasi dengan teman-teman. Jadi, sekali lagi, kita beranjak bukan langsung pada penetapan kelas. Ini anak berkebutuhan khusus, masukkan kelas yang mana? Bukan sekedar itu, tapi masuk dulu dalam pengenalan anak ini. Anak ini kebutuhannya apa, kemampuannya seperti apa, kondisinya seperti apa, apakah dia mungkin punya anxiety disorder yang tinggi misalnya ya, yang tidak bisa memang berada di tengah keramaian. Semakin ramai dia semakin anxious, semakin nervous, semakin nggak bisa fokus. Memang kelas inklusi menjadi sebuah idealisme. Semua bisa terangkul dalam kesatuan kelas itu, dalam keberagamannya. Tetapi
ketika ada kebutuhan-kebutuhan yang seperti ini, kita perlu perhatikan supaya anak ini diakui sebagai pribadi yang betul-betul terjawab kebutuhannya. Penentuan LRI bisa dilakukan melalui observasi. Jadi misalnya dimasukkan dulu ke kelas inklusi gitu ya. 3-4 minggu dievaluasi, didampingi. Bisakah dia mengikuti proses belajar dengan baik? Kalaupun di minggu pertama tidak bisa karena mungkin dia sangat baru di kelas itu. Bagaimana dengan minggu kedua? Apakah ada perubahan? Bagaimana dengan minggu ketiga? Apakah menampakkan sesuatu yang berprogres? Itu perlu dievaluasi. Lalu kita perlu juga menginterview ya, bercakap-cakap dengan orang tuanya, supaya tahu background kesehatannya seperti apa anak ini, tetapi juga jangan abaikan interview dengan anak, bercakap-cakap dengan anak ini. Sebisa mungkin, apapun yang menjadi disabilitasnya, tetapi sebisa mungkin kita bisa menjadi teman, berusaha bercakap-cakap di sana. Yang ketiga ini biasanya dilakukan oleh pendidik khusus ya, saya juga tidak terlalu menguasai untuk tools ini, tetapi saya hanya membagikan di sini bahwa bisa di-assessment dengan model assessment khusus. Tetapi nomor 1 dan nomor 2 saja itu sudah sangat cukup untuk menentukan LRI kalau betul-betul kita lakukan. Jadi penentuan LRI adalah berdasarkan itu, bukan berdasarkan komentar atau bahkan komplain pihak lain. Sudah dimasukkan ke kelas inklusi, ada yang komplain, udah pindahin aja ke kelas khusus. No, dia tidak boleh dipindahkan ke kelas khusus hanya karena komentar orang. Mungkin karena kesulitan guru mengajar, aduh susah banget kalau ada dia di sini, saya langsung buyar, persiapan saya nggak ingat lagi, pindahkan saja ke kelas lain. No, itu tidak boleh menjadi penentuan LRI seorang anak. Tidak boleh juga karena labeling. Kenapa sih dia kok tampak berbeda? Oh, dia menyandang Down syndrome, oh dia menyandang autisme, jangan di kelas sini. Nah, itu namanya labeling. LRI juga tidak boleh dilakukan berdasarkan labeling. Jadi betul-betul harus objektif, anak ini dimengerti, dia butuhnya kelas setting yang seperti apa. Misalnya, ada anak-anak yang LRI-nya itu kelas reguler, ya, termasuk anak kami. Derin menyandang Down syndrome. Pada saat saya mendapat kesempatan beasiswa untuk studi di Amerika, dia ikut, dia masuk ke public school dan di sekolahnya itu ada 26 anak sekelas. Dia memerlukan penyesuaian sekitar sebulan ya, dengan frekuensi yang masuk setiap hari aja dia perlu penyesuaian 1 bulan. Tetapi dengan pendampingan gurunya melihat ini ada progres. Jadi dia memutuskan anak ini masuk di kelas reguler. Dia tidak perlu dipisahkan. Dan bulan-bulan berikutnya dia sangat nyaman di situ, dengan teman-temannya menjadi sangat friendly, teman-temannya pun menyambut dia. Jadi ada hal-hal yang menjadi benefit bagi seorang anak yang punya LRI di kelas reguler, yang memang perlu dipenuhi di situ. Bagi pengajarnya, ada nggak jerih payah ekstranya? Ada. Ini yang nanti kita akan pelajari lagi. Ada 3 istilah yang kita simpan dulu ya di titik ini. Desain pembelajaran universal atau Universal Design for Learning, UDL. Kemudian akomodasi dan modifikasi. Kita simpan dulu itu, kita lihat dulu beberapa alternatif LRI. Ada anak-anak yang LRI-nya adalah kelas khusus homogen. Jadi sebetulnya mau dicampur dengan beberapa anak yang lain pun dia nggak apa-apa. Tapi masing-masing anak ini punya kebutuhan khusus. Jadi dia merasa nyaman ketika dia harus berjuang belajar dan lihat temannya juga belajar dengan cara yang sama. Jadi LRI-nya adalah kelas khusus nih, ya, bukan kelas private satu anak. Kelasnya tuh homogen, sama-sama anak berkebutuhan khusus. Nah, untuk kelas homogen ini ada catatan pentingnya, saudara-saudara, yaitu anak ini diusahakan untuk tidak selamanya tergantung pada kelas homogen. Ya, jadi kita lihat kehidupan kita ya, dunia kita heterogen, dunia kita sangat beragam. Kalau anak ini hanya dan terus-menerus dibiasakan untuk bisa cuma di kelas homogen, kita tidak memberi bekal apa-apa baginya untuk hidup di tengah dunia. Jadi walaupun anak-anak yang dimasukkan di kelas homogen, tentu ada evaluasi-evaluasi yang harus dilakukan untuk melihat anak ini
mengalami perkembangan menjadi lebih percaya diri, menjadi lebih tenang, menjadi lebih bisa bekerja sama, menjadi lebih bisa menerima yang berbeda. Itu semua harus ada walaupun di kelas homogen. Jadi kelas homogen bukan sekedar kelas seperti memanjakan anak untuk hanya selalu mendapat apa yang mudah, yang dia bisa akses dengan sangat mudah ya. Pertumbuhan tetap harus diupayakan di sana. Kemudian ada anak-anak yang benefit dari LRI berupa kombinasi kelas. Nah, ini sebetulnya memang lebih banyak di sekolah-sekolah ya. Karena sekolah itu kan anak-anak bisa sampai lebih dari 5-6 jam sehari. Jadi misalnya anak-anak yang gampang fatigue ya, gampang jenuh dan bisa menjadi sangat tertekan, lalu bisa kemudian menjadi kurang nyaman gitu ya kalau sudah 2 jam duduk misalnya. Itu bisa dibawa keluar keliling kampus sekolah, pulang lagi ke kelas, dia sudah dalam keadaan lebih rileks, lebih segar, siap belajar lagi gitu ya. Tetapi kalau di kelas sekolah minggu mungkin hanya 1 sampai 1,5 jam. Apakah ini perlu dipertimbangkan? Kalau menurut saya tetap perlu. Karena mungkin saja anak yang ada di kelas kita itu memang LRI-nya ini, nggak apa-apa. Kalau misalnya rentang konsentrasi anak hanya 20 menit misalnya, setelah 20 menit kita lihat ya, kita sudah kenal anak ini, dia sudah mulai gelisah, dia sudah mulai merasa tidak nyaman di situ, ajak keluar, mungkin ke taman gereja sebentar, ngobrol, atau cuma diam aja, lihat pemandangan di luar. Bagi anak-anak tertentu itu sudah menenangkan. Ya, jadi itu namanya kelas kombinasi. Bisa diajak ke ruang lain atau ke ke taman atau ke ruang lain yang lebih sepi atau ada musiknya ya yang bernuansa menenangkan gitu. Satu catatan penting di titik ini adalah kalau anak keluar dari kelas karena alasan itu butuh refresh pikirannya sebentar gitu ya. Jangan biarkan dia keluar sendiri ya. Karena kita tahu kan apa alasan dia keluar dari kelas. Dia lagi burn out. Kita nggak tahu anak ini burn out dan bisa mengendalikan sikap apa gitu di luar ya. Jadi perlu ada pendamping pada saat anak keluar dari kelas dalam kondisi burn out itu. Nah, ada juga anak-anak dengan disabilitas tertentu yang cukup profound ya, disabilitasnya mungkin multiple ya, mungkin disabilitasnya ganda begitu ya. Yang benefit dari kelas khusus dengan one-on-one coaching. Ya ini ya, saya yang terakhir dulu nih ya. One-on-one coaching maksudnya ya satu kelas, satu ruangan, itu benar-benar cuma dia sama gurunya. Dan itu yang akan membuat dia tenang, dia merasa belajar bisa diterima, dan sedikit demi sedikit dia bisa melakukan gitu ya. Bagi anak-anak sekolah minggu, biasanya kalau ada yang memerlukan seperti ini, gurunya yang ke rumah. Atau misalnya ada ruang yang memungkinkan di gereja ya untuk dipakai, ya bisa didampingi satu anak dengan satu guru atau satu anak dengan 2 guru begitu ya. Lalu kelas reguler dengan one-on-one coaching ini maksudnya misalnya dia dimasukkan dalam kelas yang berjumlah 20 anak, tetapi dia punya preferred setting ya untuk duduk sendiri. Nggak apa-apa. Jadi dia bisa duduk di belakang, bukan kita yang menentukan kamu nggak boleh duduk di depan sama teman-teman, kamu harus di belakang. Tetapi berdasarkan kebutuhannya, mungkin bagi dia di titik itu dia lebih nyaman kalau bisa lihat teman-temannya yang lain dari belakang dan dia belajar pelan-pelan di situ didampingi satu coach gitu. Jadi lihat ya, ada beragam banget LRI itu. Jadi kalau kita langsung memasukkan seorang anak karena dia berkebutuhan khusus, langsung dimasukkan di satu kelas khusus, itu bisa juga menjadi tidak efektif kalau bukan itu LRI-nya. Artinya di situ pun dia tidak optimal belajar. Nah, dimanapun LRI seseorang, guru itu berperan aktif menjadi jembatan atau menjadi lemnya. Jadi, guru itu bisa menjelaskan kepada teman-teman yang lain yang di kelas itu juga kondisi anak ini dengan bahasa yang mereka mengerti, tanpa membuat teman-teman yang lain menghakimi atau menghina. Ya, jadi dibuat setara, mungkin bisa pakai banyak contoh, ini tergantung usianya berapa ya, tingkat penerimaan anak-anak. Bisa dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan kelas, bisa
dieksplor juga, dia mampu berbuat sesuatu. Jadi jangan buat anak-anak yang lain sekedar menerima karena kasihan sama dia. Itu nanti jadi objek lagi anak ini. Tapi bangun suasana bahwa anak ini pun adalah teman yang sama kalian. Gitu ya. Pada saat Derin 2 tahun sekolah di Amerika itu, saya sempat bertanya-tanya ya, karena ada daily report kan. Dalam daily reportnya itu, kami sering membaca, Derin itu disuruh untuk memfotokopi lembar kerja siswa gitu di kelasnya. Ya. Jadi di school campus mereka ada tempat fotokopi dan itu jaraknya dekat dari kelas, cukup aman, dan itu sering sekali Derin yang disuruh untuk memfotokopi. Tadinya saya berpikir kenapa dia disuruh-suruh sih di sini, kenapa nggak orang lain begitu ya. Tapi ternyata setelah mendalami apa yang terjadi, gurunya ini melihat Derin tuh bisa melakukan itu. Sehingga ketika dia bawa kertas-kertas fotokopian itu, hasil fotokopian itu ke kelas, dia tidak langsung meletakkan di meja guru. Dia berdiri dulu di depan, terus gurunya bilang gini, sama anak-anak sekelas itu ya, lihat nih, kalian sebentar lagi akan mengerjakan tugas ini, dan lihat siapa yang membantu kalian. Jadi, apa yang Derin bisa kerjakan itu dieksplor, sehingga mereka itu bisa juga mengucapkan terima kasih untuk pertolongan yang diberikan oleh Derin dengan memfotokopi itu. Lalu gurunya bilang gini, so anytime Derin membutuhkan kalian juga untuk membantu dalam hal yang lain, jadilah teman yang juga membantu seperti dia sudah membantu kalian. Jadi bukannya dia ditaruh di tempat yang sama sekali harus diem aja dan semua orang menolong dia, tapi apa yang bisa dikerjakan itu diangkat. Dan itu menjadikan kesetaraan itu muncul di kelas. Nah, setelah tahu itu saya senang sekali. Oh, ternyata begitu cara mereka, ya. Jadi itu tentang LRI. Nah, ada yang perlu diperhatikan juga terkait dengan LRI ya. Ini kaitannya nanti dengan desain yang universal itu. Di kelas-kelas sesuai dengan LRI setiap anak, perlu diperhatikan multiple use of representation. Apa itu? Itu adalah cara yang bervariasi untuk mengajar. Jadi kalau misalnya sehari-hari dan selama berpuluh tahun kita menjadi guru misalnya gitu ya, kita selalu mengajar menggunakan alat peraga gambar, lalu kita cerita, lalu dikasih tulisan-tulisan. Misalnya, ceritanya setiap kali berulang ke itu, metodenya itu lagi. Kita kurang memperhatikan anak seperti apa, dalam kebutuhan yang seperti apa yang ada di kelas kita. Kan berganti-ganti setiap tahunnya. Nah, ketika ada anak-anak yang memiliki kebutuhan yang khusus dalam belajar ini, bukannya nggak boleh mengajar dengan gambar, tapi perlu ditambah. Selain mengajar dengan gambar, aku bisa mengajar dengan apa lagi ya? Mungkin ada benda-benda yang harus kubawa ke kelas. Jadi untuk anak ini ada sesuatu yang diakses secara aktual, ada yang bisa dirasakan, ada yang bisa dipegang dekat, ya, sehingga dia bisa mengakses dengan cara dia mengakses, bukan harus dia yang menyesuaikan dengan cara kelas mengakses. Begitu. Nanti kita akan lihat ini lagi dalam desain universal. Kemudian multiple use of action and expression ini adalah memperbolehkan anak-anak untuk menunjukkan pengertian mereka atau pemahaman mereka menggunakan banyak cara. Jadi kalau misalnya selama ini kelas besar sering ada aktivitas menulis, ya, membuat puisi, menulis doa, menulis surat untuk orang tua, menulis apa gitu ya. Boleh nggak ada cara lain? Kalau anak ini nggak bisa pegang pensil dengan baik, gimana? Kalau anak ini belum bisa mengeja dengan baik, gimana? Apa terus nggak bisa mengerjakan aktivitas itu? Jadi perlu sesuatu yang lain. Dibukalah kesempatan untuk action dan mengekspresikan pemahaman dia itu. Ya. Kemudian maximize engagement, bagaimana kita menggunakan banyak cara untuk membuat anak itu tertarik terus, terikat sama ide cerita kita, sama keseluruhan rangkaian ibadah hari Minggu itu, bahkan sampai pengen lagi datang besok minggunya, engage banget gitu sama kelas kita. Nah, bagaimana mengupayakan itu semua? Kita masuk yang namanya adaptasi. Ada yang perlu diadaptasi, perlu disesuaikan.
dengan kondisi di kelas kita. Adaptasi atau penyesuaian yang dilakukan ini bertujuan untuk mendukung setiap anak untuk mengoptimalkan potensi dan meminimalkan hambatan belajar mereka. Jadi kalau sekolah minggu pada umumnya hanya 1 sampai 1,5 jam seminggu sekali, jangan sampai yang 1,5 jam seminggu sekali itu justru nggak ketangkap apa-apa karena bahannya disampaikan hanya dengan satu cara standar. Hambatan belajar yang dihadapi anak di sekolah akan ditemui lagi oleh anak itu di sekolah minggu. Di sekolah baca sudah beban, sekarang masuk ke sekolah minggu baca lagi. Itu akan tidak menyukacitakan gitu ya proses belajar itu buat anak. Nah, adaptasi ini membuat proses belajar lebih objektif, teman-teman. Jadi, kesulitan dalam hal tertentu itu akan segera terlihat dan teratasi, kemudian adaptasinya itu akan dievaluasi lagi gitu ya, sehingga tidak menjadi hambatan dalam hal lain. Jadi misalnya, kalau yang gampang nih, contoh di sekolah misalnya ya, seorang anak yang kesulitan membaca, terus pada kelas 5, kelas 6, soal-soal matematika lebih banyak soal cerita. Mungkin dia bisa berhitung, tapi dia nggak bisa baca dengan lancar. Akhirnya, nilai matematika untuk soal cerita itu selalu jelek. Ya, dan kalau porsi itu banyak dalam satu semester, nilai satu semester pun untuk matematika jadi jelek. Jadi kan nggak objektif. Sebetulnya yang dia nggak bisa ini apa? Menghitungnya atau membacanya? Gitu. Dengan melakukan adaptasi untuk metode dan materi kita bisa masuk dalam hal yang menjadi hambatan untuk langsung diatasi, supaya kita tidak menilai anak ini secara salah. Kalau memang hambatannya pada membaca, mungkin bisa banyak hal yang kita perlu lihat lagi ya. Apakah penglihatannya memang baik? Saya berjumpa dengan beberapa anak sampai kelas 2, kelas 3 SD, teman-teman, di sekolah minggu juga ya. Baca Alkitab itu tidak lancar dan berhenti-berhenti gitu. Lalu lama-lama karena begitu terus setiap kali membaca berantai, lama-lama dia nggak mau baca. Lama-lama sudah mulai merasa malu. Teman-temannya yang lain membacanya lancar, kok saya nggak lancar gitu. Jadi mulai dari dikasih dulu ya, dikasih dulu ayat Alkitabnya, coba dilatih dulu di rumah gitu ya. Sampai kemudian ketahuan beberapa di antara mereka itu memang matanya membutuhkan lensa. Jadi walaupun dilatih dulu, kalau Alkitabnya masih segitu, tulisannya kecil-kecil banget yang tidak terlalu membantu. Tetapi ketika tulisannya untuk perikop itu di-print sendiri lebih besar, mungkin dia bisa membaca dengan lebih lancar. Jadi bukan tidak bisa membaca, tapi tidak bisa mengakses tulisan kecil. Itu kan beda lagi kemampuannya. Kemudian misalnya tidak bisa melihat jauh gitu ya, membutuhkan lensa lagi, duduknya di belakang terus gitu, ya makin nggak bisa melihat apa yang ada di papan tulis. Jadi hal-hal seperti itu perlu dilihat secara detail ya, supaya kita tidak mengeneralisir setiap anak tuh ya mestinya bisa seperti itu gitu. Kenyataannya banyak kok yang terjadi membutuhkan intervensi di sana-sini. Nah, terkait adaptasi, ini yang tadi kita simpan di awal tadi, 3 istilahnya. Yaitu kita akan belajar tentang desain universal, tentang akomodasi, dan tentang modifikasi. Satu-satu ya, nggak apa-apa kalau teman-teman mungkin masih sangat baru dengan ini, nggak apa-apa, kita ikuti dulu pelan-pelan, satu-satu gitu ya, jangan bingung dulu. Kita lihat dulu tentang Universal Design for Learning. Namanya saja universal gitu ya. Jadi ini adalah sesuatu yang aksesibel untuk semakin banyak orang. Memang di dunia ini tidak ada satu cara yang benar-benar harus bisa untuk semua orang sedunia gitu kan, nggak ada kayaknya ya. Tetapi bagaimana dengan universalnya kita kecilkan dulu di kelas kita. Membuat metode pengajaran di kelas kita itu aksesibel untuk semua anak di kelas kita. Menjadi universal untuk semua. Misalnya apa? Desain pembelajaran yang dapat diakses dengan banyak cara ini, sehingga dapat menjawab kebutuhan belajar yang berbeda-beda.
Misalnya dengan materi, dengan metode-metode tertentu ya, satu hint atau satu hal yang kita perlu ingat untuk memudahkan kita berpikir tentang UDL adalah karena itu universal, maka itu dialami oleh semua anak di kelas. Ini akan berbeda dengan nanti ketika kita belajar akomodasi dan modifikasi. Tapi di titik ini, semua anak sekelas akan mengalami hal yang sama dan itu sebabnya disebut universal. Misalnya, untuk membuat sebuah tema universal gimana? Kalau di tengah kelas kita ada seorang anak dengan disabilitas intelektual. Kalau di tengah kelas kita ada seorang anak dengan ADHD, attention deficit and hyperactivity disorder ya. Hiperaktif dan sulit untuk bisa konsen dalam waktu yang cukup lama. Gimana? Gimana membuat tema itu accessible untuk semua, jadi universal, semua ngerti? Ya sederhanakan temanya. Kalau kita mungkin hanya memegang di buku kalimat temanya begitu gitu ya, mungkin ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terjawab di kelas kita. Mungkin perlu diadaptasi sesuai dengan kelas kita tanpa mengubah pesan kurikulum hari itu, bagaimana menjadikan kalimat tema itu sesingkat mungkin dan sekonkret mungkin. Anak langsung bisa ngerti karena itu sederhana. Itu salah satu universal design untuk tema. Kemudian misalnya penjelasan cerita memakai gambar, memakai video, memakai bagan sederhana. Itu semakin aksesibel juga, semakin universal, sehingga tidak semuanya tulisan untuk dibaca. Mungkin dalam penyampaian cerita ada suara-suara yang dimasukkan, ada diseling nyanyi ya, ada musiknya, ada alat peraga yang taktual yang bisa diakses, dipegang sama anak, bukan hanya ditonton di multimedia gitu. Lalu itu menjadi sesuatu yang membuat anak itu bisa menikmati ya pelajarannya. Terkait dengan bangunan, ada juga desain universal yang kita perlu perhatikan. Apakah setiap anak bisa mengakses ke kelas sekolah minggu itu dengan mandiri? Apakah anak tangganya itu terlalu tinggi-tinggi, sedangkan anaknya masih anak-anak kelas kecil, ya itu menjadi tidak aksesibel kan, tidak universal untuk semua. Bagaimana juga seperti misalnya di gambar slide ini, kalau dalam kelas itu ada yang menggunakan kursi roda, apakah bangunan gereja kita atau sekolah minggu, ruang-ruang kelas kita aksesibel untuk kursi roda? Setelah kursi roda bisa masuk ke dalam kelas, apakah dia juga bisa secara mandiri punya meja sendiri seperti teman-teman yang lain ya. Jadi mejanya tidak terlalu rendah tapi bisa sama begitu. Nah, ini hal-hal yang bisa dilakukan terkait universal design. Berita baiknya teman-teman adalah penggunaan UDL ini tidak mengurangi kualitas pembelajaran bagi anak-anak yang tidak terlalu membutuhkan stimulasi khusus. Jadi ini menguntungkan bagi anak-anak yang membutuhkan stimulasi khusus secara visual, auditori, sensori, kinestetik, dan sebagainya. Tapi buat anak-anak yang baca juga fine. Mau bacanya panjang juga nggak apa-apa. Presentasi juga oke-oke aja. Kinestetik juga oke. Nggak usah ada macam-macamnya juga oke. Yang flat, cara mengajar yang standar aja bisa mudeng, bisa ngerti ya. Buat mereka pun, dengan diadakan Universal Design for Learning ini, mereka nggak rugi apa-apa. Jadi, itulah universalnya. Semakin banyak cara untuk mengakses, semakin banyak orang bisa mengakses dengan kebutuhan masing-masing, dan sama-sama mendapat keuntungan darinya. Ya, jadi salah satu adaptasi yang bisa kita lakukan supaya kelas sekolah minggu kita menjadi kelas yang non-diskriminatif adalah cobalah mulai memikirkan UDL apa yang kita bisa buat di kelas kita. Variasikan metode-metodenya. Ya, bayangkan di kelas itu ada banyak keunikan. Bisa nggak mereka ngerti cerita kita dengan keunikan mereka? Bisa nggak mereka ikut bernyanyi dengan cara mereka dan seterusnya? Ya. Sekarang istilah yang kedua, yaitu akomodasi.
dalam kehidupan sehari-hari biasanya kita pakai kata ini untuk ini ya, penginapan gitu biasanya ya. Bagaimana dengan akomodasinya nih? Kita camping di mana dan seterusnya gitu. Nah, dalam pendidikan inklusi ini sama sekali berbeda. Ini tidak berbicara soal penginapan, tapi akomodasi adalah penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan terkait cara seseorang mengakses materi pembelajaran secara pribadi sesuai dengan kebutuhan dia pribadi, ya, tanpa mengubah konten dan tingkat kesulitan materi ini. Jadi, kalau tadi universal design itu, ketika kita bilang saya mau mengadakan universal design berupa ini penerangan terhadap ruangan yang lebih diperbaiki. Oke, ketika kita terangkan ruangan itu, semua anak mengalami kan. Saya mau membuat universal design dengan putar video nih di cerita ini. Ketika video diputar, semua anak mengalami kan, bisa lihat kan. Itu universal. Tapi kalau mulai akomodasi, ini hanya anak-anak berkebutuhan khusus yang membutuhkan sesuai dengan kondisinya yang perlu akomodasi, ya. Jadi, akomodasi bisa dilakukan tanpa mengubah konten. Apa artinya? Misalnya, tadi ya, yang tadi kita pakai buat contoh dari awal adalah banyak anak yang mungkin mengalami kesulitan membaca gitu. Bagaimana kalau kita coba besarkan dulu tulisannya? Apakah jangan-jangan itu yang dia butuhkan? Tulisan-tulisan berukuran lebih besar. Kontennya sama nggak? Sama kan, ayat-ayatnya juga sama, panjangnya juga segitu juga. Tapi kalau dia bisa mengakses hanya dengan huruf yang dibesarkan, itu namanya akomodasi. Anak lain dapat nggak print-printan yang kayak gitu? Nggak dapat. Cuma dia yang dapat, karena dia yang lebih membutuhkan itu. Ya. Kemudian tingkat kesulitannya juga tidak diubah. Dikasih yang sama sulitnya dengan yang lain, ketika tulisan itu dibesarkan, dia jadi bisa mengakses gitu. Itu akomodasi. Nanti kita berbicara beda sama modifikasi, tingkat kesulitannya dibedakan juga gitu ya. Tapi untuk akomodasi ini, akomodasi dapat dilakukan dengan banyak cara, di mana ABK memiliki akses terhadap materi yang disampaikan maupun evaluasi yang dilakukan. Ini tugas akhir saya pada saat studi special education, membuat sebuah handbook sederhana. Nah, saya memasukkan di slide ini, nanti saya akan bagikan ke teman-teman untuk list of accommodation gitu ya, sehingga kita bisa melihat, karena tadi saya memakai satu contoh yang bisa dilihat dari banyak sisi, misalnya kesulitan membaca ya, jadi seolah-olah ya cuma itu contohnya, tapi ternyata ada segini banyaknya contoh list of accommodation. Misalnya di area assignment ya, pemberian tugas-tugas, kita bisa ini membuat tugas yang panjang itu di breakdown menjadi beberapa bagian yang lebih kecil misalnya. Kontennya tetap nggak, sulitnya tetap nggak, sama. Cuma anak ini membutuhkan waktu jeda yang berbeda dari anak-anak yang lain. Jadi buat anak ini, satu nomor itu lalu harus dijeda dulu. Mungkin nanti sekian menit baru masuk ke nomor kedua dan seterusnya. Nah, itu termasuk akomodasi. Tingkat kesulitannya nggak diubah, soalnya juga sama, jumlahnya juga sama, hanya diberi break-break gitu ya, supaya dia tidak terlalu fatigue. Misalnya dalam area concern behavior ini ya, bagaimana kita memperbolehkan seseorang punya time out seat gitu kan. Jadi supaya dia bisa lebih tenang, ini kan tidak dikasih ke semua anak, tapi karena dia membutuhkan, dia bisa mendapatkan itu, dan itu tidak mengurangi tugas-tugasnya. Dia tetap harus mengerjakan lagi tugas-tugas itu setelah dia menjadi tenang, tapi dengan diberi time out dan duduk dulu di tempat yang lain, itu menjadi sebuah akomodasi juga, misalnya gitu. Lalu, misalnya ada lesson presentation gitu ya, anak-anak yang lain harus membuat kesimpulan dari cerita, misalnya cerita firman Tuhan hari itu ceritanya apa, kerja kelompok, terus disimpulkan nanti presentasi masing-masing kelompok misalnya gitu ya. Nah, bagaimana dengan yang sulit untuk
berpikir sekompleks itu, menyerap apa yang didengar, terus menuangkan dalam tulisan, terus mempresentasikan dengan kata-kata. Itu tuh nggak gampang loh, nggak gampang untuk semua anak dengan cara yang sama ya. Tetapi mungkin bisa memberikan kesempatan buat dia untuk langsung merekam aja jawabannya. Jadi bisa skip satu kan, skip satunya apa? Nulisnya itu. Tapi dia mengerjakan soal yang sama susahnya dan kontennya sama nggak? Iya. Nah, itu termasuk akomodasi ya. Kemudian misalnya untuk social skill, seorang yang suka nervous misalnya ya, kita bisa minta seorang temannya menjadi peer mentornya ya, menjadi teman untuk menemani istirahatnya misalnya seperti itu. Jadi dia bisa menjadi lebih tenang. Lalu untuk testing kalau di sekolah minggu mungkin evaluasi atau penerapan kalau aktivitas cerita ya. Mungkin kita bisa allow extra time buat anak-anak yang lain. 10 menit harus selesai, buat dia dikasih 20 menit dengan tanpa mengubah konten sama sekali. Lalu untuk gerak misalnya ya, untuk gerak ada juga beberapa hal yang lain ya. Misalnya untuk gerak, seorang yang sulit untuk bergerak dengan leluasa seperti anak-anak yang tanpa disabilitas misalnya. Mungkin dia ada cerebral palsy, mungkin dia mengalami trauma di ototnya tertentu begitu ya. Bagaimana dia juga bisa terlibat dalam aktivitas-aktivitas yang motorik, yang kinestetik. Jadi kita bisa mengubah cara mengaksesnya dan dia tetap bisa terlibat di situ. Ya, itu ngomong soal akomodasi ya. Jadi akomodasi kata kuncinya adalah konten dan tingkat kesulitan tidak berbeda dari anak-anak yang lain. Untuk modifikasi mirip dengan akomodasi, tapi kata kuncinya adalah dengan mengubah konten atau tingkat kesulitan materinya sesuai kebutuhan anak itu. Jadi kalau ada yang kebutuhan secara fisik, ya misalnya ada penyandang orthopedic impairment, pengguna kursi roda dan sebagainya, gamenya apa nih? Misalnya gamenya itu membutuhkan timekeeper. Dia mungkin bisa dilibatkan jadi timekeepernya. Itu mengubah konten loh, karena anak-anak yang lain kan harus bergerak. Dia tidak bergerak, tapi bisa nggak dia terlibat di game? Bisa. Nah, itu modifikasi. Ya, ini gambar tokoh bernama Terah. Kalau saudara-saudara sering melihat menonton serial Sesame Street, dia punya 2 kaki dan dua-duanya tidak kuat untuk menopang tubuhnya, sehingga sehari-hari dia pakai kursi roda, kemanapun pakai kursi roda ya. Nah, yang gambar di bawah ini adalah ketika ada pesta dansa gitu ya di kelasnya dengan teman-temannya. Dia tetap bisa menari di kursi roda. Nggak perlu ada yang mendorong, karena sehari-hari dia juga bisa menggerakkan kursi rodanya sendiri. Tapi dia dilibatkan untuk menari di kursi rodanya. Yang teman-temannya yang lain menari biasa, dia diperbolehkan pakai kursi rodanya karena memang itu caranya menari. Kemudian yang atas ini dia semacam mengikuti perlombaan ya, racing gitu. Yang lainnya lari, nah dia pakai alat bantu ini untuk menopang supaya tubuhnya tidak jatuh, tetapi kakinya tetap bisa menyentuh di tanah. Ya, di sini sedang hujan lebat banget, saya nggak tahu suara geluduk-geluduknya masuk nggak ya. Oke. Yang kedua misalnya kebutuhan sensori, ini terkait indera ya. Misal bagi penyandang disabilitas netra atau teman-teman tuli gitu ya, penyandang disabilitas rungu. Bagaimana kita menyampaikan cerita kepada mereka? Buat penyandang disabilitas netra kan nggak bisa mengakses film yang kita putar tadi. Nah, ini sangat penting untuk menghadirkan material yang sangat aktual buat mereka. Bagi penyandang disabilitas rungu kan nggak bisa dengar cerita kita. Terus gimana? Bisa pakai gambar-gambar berantai gitu ya, gambar yang berurutan sekuensnya, atau kalau memungkinkan ada yang bisa berbahasa isyarat gitu. Ini tentang beberapa modifikasi. Kemudian ada yang berdasarkan modifikasi kebutuhan komunikasi. Misalnya anak-anak yang menyandang autisme,
dalam tingkat tertentu begitu ya, sangat sulit untuk berkomunikasi. Tapi mereka bisa mengenal communication pictures. Jadi kalau misalnya teman-teman sekelasnya menjawab soal pilihan ganda, dia dikasih pilihan ganda juga bisa, tapi pakai gambar di kartu gitu ya. Kemudian mungkin ada kebutuhan pengalaman yang berbeda. Anak-anak dengan disabilitas intelektual mungkin mengalami keterbatasan dalam hal prior knowledge. Prior knowledge itu sesuatu yang dia sudah pernah tahu sebelumnya terkait hal yang sedang dibahas, gitu ya. Jadi misalnya gurunya bercerita tentang perumpamaan 100 domba, gitu ya. Perumpamaan domba yang hilang, gitu kan. Nah, itu domba, oke, sudah bisa dilihat di videonya, gitu ya. Tetapi mereka belum punya prior knowledge untuk mengerti bahwa bulu domba itu seperti itu teksturnya. Kemudian lembah atau padang rumput itu seperti apa, seperti itu ya. Sedangkan mungkin untuk anak-anak yang lain dengan banyak melihat film mereka sehari-hari atau mengakses bacaan-bacaan yang lain, mereka langsung gampang nih menghubungkan. Oh iya iya, pernah dengar nih ada cerita tentang padang rumput nih, cerita ini. Oh iya, pernah dengar cerita tentang domba. Domba itu yang menghasilkan wool itu ya. Nah, itu namanya prior knowledge. Mereka punya. Bagaimana dengan yang menyandang disabilitas intelektual dan nggak punya prior knowledge? Kita perlu modifikasi juga. Misalnya, sebelum pelajaran itu, mungkin minggu sebelumnya, dikasih dulu beberapa bahannya. Berupa gambar, berupa ini ya, sekarang kan banyak buku atau permukaan yang bisa diakses dengan tangan ya, seperti rasanya seperti bulu domba, bisa seperti rumput, seperti kayu, dan sebagainya itu ya, itu kita bisa coba sediakan. Itu namanya modifikasi untuk kebutuhan prior knowledge. Kemudian ada yang mungkin butuh modifikasi karena kebutuhan emosionalnya. Misalnya bagi anak yang mengalami anxiety disorder atau panic attack yang tinggi ya, justru mereka sangat gak nyaman sama tantangan. Sedangkan di kelas-kelas sekolah minggu, kita mungkin sering mengeneralisasikan anak-anak itu antusias banget loh kalau ditantang. Dikasih timer, biar mereka semakin antusias nih, biar ada unsur deg-degannya ya, mengerjakan dengan lebih semangat gitu. Oke, memang banyak anak yang seperti itu. Tetapi bagi anak-anak yang mengalami anxiety disorder, makin digitukan, makin merasa tertekan. Pesannya nggak nyampe. Nah, ini kalau kita nggak kenali anaknya memang susah ya. Jadi bagi anak yang mengalami anxiety disorder, di tengah aktivitas kelas yang pakai timer, selain dia bisa menjadi timekeeper-nya, dia bisa menjadi pencatat skornya misalnya. Atau dia bisa menjadi cheerleader-nya gitu ya, untuk semua regu atau untuk regu tertentu misalnya gitu. Dia tetap berpartisipasi di situ, tapi bagiannya dia sangat berbeda dengan bagian yang anak-anak lain kerjakan. Nah, itu modifikasi. Beda ya sama akomodasi, semoga nggak bingung ya teman-teman. Jadi kalau akomodasi tidak mengubah konten, modifikasi mengubah konten. Tapi tetap dalam kelas inklusi. Contoh modifikasi misalnya rumusan tujuan yang lebih spesifik. Jadi temanya tadi kan sudah masuk di universal design kan. Temanya semua sudah coba disederhanakan. Tapi dari satu tema yang disederhanakan, katakanlah untuk anak kelas 4 SD. Mungkin tujuannya ada A, B, C. Nah, modifikasi bagi anak yang satu ini, yang mungkin mengalami hiperaktif dan defisit untuk perhatiannya ya, mungkin dia hanya dikasih satu aja. Berarti kan jumlahnya beda kan? Nah, ini modifikasi, bukan akomodasi. Konten pelajarannya mungkin lebih sedikit, kurangi panjangnya bacaan. Jadi kalau yang lain bacanya satu perikop, buat dia satu ayat nggak apa-apa. Tapi tetap di kelas umum, hanya pas bagian ayat itu dia yang baca. Ya, bisa diberikan juga minggu sebelumnya. Kemudian bisa memberikan bagian yang lebih mudah. Nggak apa-apa, karena dia mungkin bisa mengerjakan, tapi kalau soalnya sama seperti anak-anak yang lain, terlalu kompleks buat dia. Sedangkan sepertinya kita sudah singgung juga di materi minggu lalu ya, saya mungkin sempat menjelaskan tentang kelas yang age appropriate.
Jadi kalau anaknya memang usia kelas 4, jangan karena dia menyandang disabilitas intelektual terus diturun-turunkan kelasnya. Biar dia di kelas 1 aja. Karena dia belum ngerti soal nomor 4. Loh, jangan. Kelas itu harus age appropriate untuk dia bisa merasa diterima dan belajar menerima teman sepantarannya, seusianya. Tapi metodenya yang diadaptasi. Bisa dengan memberikan petunjuk atau clue, sedangkan anak-anak yang lain tidak kita beri clue ya. Buat anak ini mungkin diberi huruf pertama dan huruf terakhirnya itu termasuk clue. Atau diberi gambar yang menyangkut ke jawabannya itu termasuk clue. Buat anak-anak yang perhatiannya itu rentangnya sangat singkat, clue ini sangat-sangat membantu. Dia bisa, cuma dia butuh sesuatu untuk membuat pikirannya tuh ingat lagi itu gitu. Nah, itu gunanya clue yang sangat bermanfaat buat mereka. Kemudian contoh modifikasi bisa juga berupa partisipasi dalam hal yang berbeda, namun masih dalam rangkaian kebersamaan kelas atau evaluasi melalui pertanyaan yang berbeda dan lebih sedikit jumlahnya. Jadi dievaluasi juga dong. Tapi ya menyesuaikan dengan kemampuannya ya, atau standar penilaiannya yang berbeda. Gitu. Itu beberapa hal tentang modifikasi. Saya mau kasih contoh. Ini seperti learning objektif gitu ya, detailnya ya. Kira-kira kalau misalnya ada seorang anak di kelas inklusi sekolah minggu kita yang mengalami disabilitas visual, mungkin tidak secara total ya, mungkin hanya bisa melihat cahaya seperti itu ya. Nah, barriernya apa? Halangannya untuk belajar apa? Nggak bisa baca, nggak bisa mengakses Alkitab yang dibaca gitu ya. Lalu akomodasinya apa yang kita bisa lakukan? Nah, sekarang kan banyak ya Alkitab dalam bentuk audio, itu bisa menjadi salah satu pilihan akomodasi buat dia. Bahannya tetap sama. Atau kalau yang masih bisa melihat tulisan tapi harus sangat kontras antara tulisan dengan kertasnya dan dalam font yang berukuran besar, sediakan itu large print materials. Atau kalau memungkinkan juga braille materials kalau dibutuhkan gitu ya. Minggu lalu saya sudah singgung tentang keberadaan program ini di Kementerian Sosial, di mana mereka juga berkewajiban sebetulnya untuk menyediakan kalau ada material seperti ini yang kita tidak punya ya. Jadi misalnya Alkitab dalam bentuk braille dan buku-buku braille gitu, mungkin kita bisa bekerja sama dengan mereka. Nah, lalu modifikasinya apa? Modifikasinya mungkin bisa berupa mengganti metode evaluasi. Kalau mereka kesulitan untuk membaca, kita masih berharap mereka masih bisa mendengar. Mereka masih bisa mengakses benda yang faktual tadi. Nah, ceritakan tuh dari cara mengakses itu, metode evaluasinya sementara anak-anak yang tidak, bagi anak-anak dengan specific learning disability. Jadi mungkin dia tidak terlalu bermasalah dengan menghitung atau ya dia bisa diberi tugas membaca bagian yang lebih sedikit atau kata-kata yang lebih mudah, itu contoh modifikasinya. Jadi disesuaikan dan dibedakan. Kemudian untuk anak-anak dengan ADHD, barrier-nya adalah untuk stay fokus kan. Lalu akomodasinya kita bisa berikan frequent breaks ya, beberapa jeda. Lalu kita bisa tandai jawabannya supaya dia bisa lebih fokus untuk melihat highlight-nya, poin-poin pentingnya di mana untuk dipelajari, begitu ya. Lalu untuk modifikasinya bisa dengan pertanyaan yang jumlahnya lebih sedikit, bisa diberi contoh konkret yang lebih banyak, bisa sediakan kartu jawaban untuk dipilih, bisa diberi hint jika diperlukan untuk mengarahkan atau menangkap fokusnya, ya bisa macam-macam begitu. Untuk disabilitas fisik, orthopedic impairment ini mungkin seorang anak yang kesulitan untuk memegang pensil. Jadi mungkin tulisannya itu sangat sedikit dan dia sendiri tidak terlalu nyaman ya untuk menulis. Mungkin diberikan laptop pun
kesulitan juga untuk mengetik karena mungkin bagi anak-anak ini ada yang sensori untuk motorik halusnya itu belum terlalu baik kan. Nah, kita bisa sediakan akomodasi dengan oral response, dengan lisan, atau kita bisa pakai software atau app. Sekarang kan banyak ya speech to text ya. Jadi anak ini bisa bicara, nanti tulisannya keluar gitu ya. Jadi seolah-olah dia menulis dan dia bisa mengumpulkan hal yang sama karena dia menceritakan saja, tidak perlu mengetik. Modifikasinya bisa dengan jawaban pilihan ganda atau lisan atau diberi bagian lain yang dapat dikerjakan dalam aktivitas, yaitu contoh-contoh modifikasi. Jadi ini sangat sangat simpel sebetulnya membedakannya. Universal Design for Learning berarti semua mengalami, akomodasi berarti hanya anak-anak tertentu yang mengalami sesuai kebutuhannya, tapi konten sama dengan sekelas, modifikasi mirip seperti akomodasi, tapi kontennya dibedakan. Tuh. Nah, itu pun berbeda-beda. Tidak semua anak berkebutuhan khusus membutuhkan akomodasi dan modifikasi. Ada yang masuk ke kelas dengan Universal Design for Learning aja sudah cukup, sudah bisa mengikuti ya. Ada yang dengan akomodasi saja cukup, tetapi ada yang memang membutuhkan modifikasi. Ini salah satu halaman juga untuk list of modification yang kita mungkin bisa gunakan menjadi ide-ide. Misalnya ya, di sini ada providing a vocabulary list with definition. Jadi kalau misalnya tadi contoh lembah gitu ya, dijelaskan mungkin sampai rumah juga udah lupa lagi. Nah, bikin kayak buku kecil, jadi seperti kamus kata-kata untuk cerita hari itu termasuk modifikasi juga. Jadi menarik teman-teman kalau kita bisa memikirkan ini lebih dalam, seperti lebih lebih variatif ya dan lebih kreatif juga kita mendesain cerita itu. Oke. Oh iya, ini saya mau kasih lihat juga ini ya, yang paling bawah ini ada modifying, throwing, or kicking skills ya. Saya pernah berkesempatan untuk bermain sepak bola sama anak-anak dengan disabilitas netra, teman-teman. Saya berangkat dengan penuh tanda tanya. Nah, ini gimana nanti mereka bisa tahu di mana bolanya begitu. Tapi ternyata mereka menggunakan bola yang berbunyi ya. Jadi mereka menendang dan mereka lari ke arah di mana bola itu berbunyi gitu. Dan itu cukup seru ya. Akhirnya saya pun harus ditutup matanya supaya fair juga dengan mereka mengakses permainan itu dengan mendengar bunyi ke arah mana bola itu bergulir begitu. Jadi kalau ada hal-hal yang menurut kita sehari-hari dan selamanya sudah begitu gitu ya, itu yang menjadi penghambat sebetulnya di sesi ini ya. Ketika kita merasa bola tuh ya seperti itu, nggak ada bunyinya, bola tuh ya harus dimainkan oleh orang yang bisa mengakses dengan penglihatan. Maka main bola dengan penyandang disabilitas netra menjadi sebuah kemustahilan. Yang harus didobrak apa? Rasa nggak mungkin mengubah sesuatu yang sudah selamanya begitu itu. Setiap benda itu tidak selamanya begitu kok. Kita bisa memodifikasi, kita bisa mengadaptasi dengan banyak cara. Ini salah satu contoh juga desain pengajaran cerita yang mungkin kita bisa sampaikan kepada anak-anak. Ini behind the scene-nya gitu ya. Kita mempersiapkan dirinya untuk mengajar itu, kita bisa kasih kolom-kolom di sini untuk checklist aja. Apakah di desain pengajaran untuk cerita yang akan saya bawakan, katakanlah total waktunya 20 menit nih. Di kelas ada anak dengan ADHD moderate misalnya. Kelas kita kelas 4 misalnya gitu. Apakah di bagian pembukanya kita sudah mendesain UDL? Dari cara kita masuk ke cerita, dari cara kita mengajak anak untuk membayangkan sebuah kondisi, memasuki renungan firman Tuhan, apakah itu sudah cukup universal gitu ya. Kemudian untuk isinya juga gitu. Apakah sudah ada UDL-nya, berupa apa, bisa ditulis di sini. Ini nggak harus begini ya, ini hanya contoh saja. Misalnya dalam penutupnya UDL-nya apa? Slogan singkat, 2 kata cukup. Nanti boleh dibuat hashtag juga gitu, buat seru-seruan anak. Tapi
masuk gitu, nyangkut di hati dan pikiran setiap anak. Kemudian di setiap bagian ini pembuka, isi, dan penutup cerita, akomodasinya apa? Kalau yang dibutuhkan oleh anak dengan ADHD moderate ini apa? Kita sudah sediakan belum akomodasi dan modifikasinya gitu ya. Jadi membuat tabel sederhana seperti ini akan sangat membantu kita untuk mendesain kelas-kelas kita itu menjadi non-diskriminatif. Karena kita sendiri mengingat sudah apa belum kita sediakan akses itu. Gitu. Saya akan mengakhiri dengan beberapa notes, nanti kita bisa diskusi lebih banyak. Note yang pertama gini, akomodasi dan modifikasi bagi anak berkebutuhan khusus itu memang tidak diberlakukan juga bagi anak-anak lain tanpa kebutuhan khusus di kelas ya. Kalau diberlakukan juga namanya apa? UDL kan. Nah, akomodasi dan modifikasi memang bukan untuk semua. Namun, ini bukan bentuk diskriminasi. Melainkan ini justru sebuah upaya untuk memberikan kesempatan yang setara supaya semua anak itu dengan kebutuhan yang berbeda-beda di kelas bisa mengakses materi dan metode yang dipakai di kelas ya. Jadi jangan melihat ini sebagai bentuk diskriminasi, justru sebaliknya. Anak-anak yang tadinya terdiskriminasi, entah kita sadari apa tidak, mereka terdiskriminasi hanya karena penyampaiannya itu pakai metode-metode standar. Kita mau angkat hak mereka dengan memberikan akomodasi dan modifikasi ini. Note yang kedua, hal lain yang perlu diperhatikan di kelas adalah supaya iklim di dalam kelas itu dibangun ke arah penerimaan terhadap perbedaan. Iklimnya di mana anak belajar untuk menyadari bahwa setiap pribadi itu berharga, masing-masing anak itu utuh, tidak satupun dari antara anak-anak yang berhak bersikap superior atau merendahkan yang lain, meskipun dalam kerangka ingin menolong, ya. Jadi kalau kita bilang, lah kan saya ingin menolong dia, tapi kita nggak nanya, kita mengasumsikan dia itu selalu butuh pertolongan. Itu juga membuat pribadi sesama kita itu menjadi seperti objek ya. Harusnya kan ditanya dulu. Biasakan bertanya dan saling mengenal lebih dalam untuk mengerti bagaimana harus bersikap. Kalaupun anak yang berkebutuhan khusus ini yang menyatakan meminta pertolongan, setidaknya itu adalah pengungkapan kebutuhan dirinya. Bukan asumsi kita bahwa dia pasti butuh pertolongan saya, karena saya lebih kuat, dia tidak, gitu ya. Jadi butuh menumbuhkan kesalingan dalam kelas. Ini juga perlu diperhatikan oleh guru. Kemudian, ada istilah lagi nih ya, sadari ada yang namanya positive and negative reinforcement. Atau dalam bahasa Indonesia, penguatan yang positif dan yang negatif. Dan positif negatif reinforcement ini sangat subjektif terhadap setiap anak. Satu hal yang sangat berhasil pada si A belum tentu berhasil diterapkan dengan cara yang sama pada si B. Intinya gitu ya. Jadi reinforcement itu bisa berupa macam-macam. Bisa berupa apresiasi, bisa berupa reward and punishment, bisa berupa sikap sapa kita, bisa berupa permakluman kita akan kesalahannya, bisa macam-macam gitu. Apapun itu bisa menjadi reinforcement terhadap sikap seorang anak ya. Dan reinforcement itu dibilang positif jika itu merupakan sebuah penyesuaian yang dapat direspon oleh anak dengan menampakkan keinginannya untuk mengerjakan bagiannya dengan lebih bertanggung jawab atau lebih baik. Jadi reinforcement itu dibilang positif bukan karena saya memberi ini positif, saya menghukum itu negatif, bukan berdasarkan itu, tapi berdasarkan responnya, dampaknya. Kalau saya memuji si A misalnya ya, dengan tugas yang dia lakukan, mungkin bilang good job, lalu kita mengapresiasi itu ya, dan itu membuat dia lebih bangga, lebih percaya diri untuk mengerjakan tugas berikutnya, itu positive reinforcement. Kalau misalnya kita memberi, nih langsung aja contoh yang di bawah nih ya, memberi akomodasi berupa jeda waktu, atau misalnya anak boleh keluar ruangan ketika dia jenuh gitu ya di kelas. Mungkin 15 menit atau 10 menit di luar ruangan itu
bisa efektif bagi si A untuk mengatasi tantrum. Tapi bagi si B justru semakin membuat panik, semakin lihat macam-macam, dia semakin bingung gitu. Berarti keluar ruangan dengan waktu jeda itu bisa menjadi positif reinforcement buat si A, tetapi buat si B itu menjadi negatif reinforcement. Karena makin tambah panik, dibawa keluar bukannya makin tenang, malah makin tambah gelisah. Gitu ya, semoga ketangkap ya. Jadi sesuatu itu positif bukan sekedar kita memberi atau mengambil darinya, tetapi dampaknya tuh positif apa negatif. Reward and punishment juga begitu. Reward and punishment dapat efektif buat si A, maka kalau si A misalnya dia dikasih reward and punishment, dia akan berpikir gini, oke, saya tidak mau dihukum, maka saya akan mengerjakan dengan lebih baik lagi nih pekerjaan saya, misalnya gitu. Itu menjadi positive reinforcement buat dia. Tapi misalnya tadi contoh buat anak-anak dengan anxiety disorder misalnya, dengan dikasih reward and punishment, bisa menjadi semakin tertekan. Reward and punishment yang positif buat si A, malah menjadi negatif buat si B. Begitu ya. Jadi kalau positif, anak itu bisa merespon dengan menampakkan keinginannya untuk mengerjakan dengan lebih baik. Kalau negatif, justru itu semakin menjadi hambatan gitu ya, semakin membuat dia kebingungan, semakin tidak pengen mengerjakan sesuatu, semakin mengalami banyak kegelisahan gitu. Nah, itu note-note yang ada. Kemudian jangan lupa apapun itu, baik UDL yang kita desain, baik akomodasi atau modifikasi yang kita pakai, baik reinforcement yang kita usahakan buat setiap anak, itu semua perlu dievaluasi. Gimana progresnya? Apakah sudah cukup efektif? Apakah ada akomodasi dan modifikasi yang perlu dilanjutkan? Atau perlu ditambah? Atau perlu dikurangi? Apakah strategi penguatan, ya reinforcement tadi yang kita lakukan itu bisa direspon dengan baik oleh anak? Apakah itu efektif? Apakah itu menjadi positif atau negatif buat dia? It's okay to fine tune ya. Jadi kalau kita pakai satu metode dan bulan depan kita udah nggak pakai lagi tuh nggak apa-apa. Kalau kita punya dasarnya, kenapa mengubah, kenapa menyesuaikannya lagi? Berdasarkan apa? Kembali lagi ke kebutuhannya anak ya. Jadi monitoring, evaluasi itu sangat-sangat wajib. Nah, itu materi dari saya. Sekedar untuk review, di bahan yang saya dapatkan dari Kak Hendra, tertulis tujuannya di akhir penyampaian materi, peserta dapat memahami pentingnya manajemen kelas non-diskriminatif, kemudian bisa menyebutkan hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam mewujudkan kelas non-diskriminatif, lalu bisa belajar untuk mewujudkan kelas non-diskriminatif. Menurut saya sih sudah ada dalam paparan, tetapi kalau ada hal-hal yang kurang jelas atau membutuhkan diskusi yang lebih mendalam, saya sangat senang bisa terbuka dalam diskusi dengan teman-teman di sini. Oke, saya kembalikan dulu kepada Kak Fani. Iya, baik Bu Helen. Terima kasih banyak Bu untuk pemaparan materinya sore hari ini. Buat saya sih itu sudah cukup jelas. Mungkin bagi Bapak Ibu yang hadir saat ini, apakah ada yang mau ditanyakan dari apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu Helen barusan? Atau mungkin Bapak Ibu juga sudah punya pertanyaan yang ditabung nih sebelum sesi dimulai, yang mau ditanyakan. Nah, boleh diajukan sekarang. Mungkin kalau sekarang ini kita sudah masuk ke dalam bagian pertanyaan, bisa langsung diajukan tanpa harus menulis di kolom chat. Mungkin kalau misalnya ditulis, bingung juga membahasakannya. Tapi kan kalau misalnya diutarakan langsung, bisa lebih lancar. Baik. Boleh, baik. Dari... Saya Hendra, Man. Iya, silakan Pak Hendra. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Makasih, Pendeta Helen. Ada 2 pertanyaan, Pendeta Helen. Jadi kan tadi semua apa yang kita mau lakukan itu kan perlu dukungan komunitas ya. Artinya teman-teman di kelasnya, selain kita gurunya, dan juga orang tua dari anak-anak tanpa disabilitas ya. Itu kan perlu lingkungan.
apa yang Pendeta Helen sampaikan di sesi Maaf pertama kok di menurut saya, tempat saya putus-putus ya Kak Hendra. oh gitu ya. Oke, semoga sekarang Mohon maaf bisa. kok di tempat saya putus-putus, mungkin di sini yang unstable. Boleh diulang atau Oke, ya baik. di Sekarang chat mungkin. Saya sekarang kedengeran? nggak bisa tangkap. Oh iya, Kedengeran? semoga seterusnya jelas. Ya, oke. Maaf, boleh diulang. Makasih Pendeta Helen. Jadi tadi kan ada dua ya, apa yang kita lakukan itu bisa menjadi positif atau sebaliknya. Nah, apakah perlu atau bagaimana caranya untuk mengetahui anak ini memerlukan penanganan ini dan itu ya? Itu apakah ada sebuah alat atau yang bisa dilakukan untuk mempersingkat proses begitu ya, sehingga akhirnya kita bisa tepat, lalu tentunya pastikan nanti ada analisa lagi ya, ini tepatkah, ini masih relevankah untuk yang bersangkutan dan seterusnya. Itu pertanyaan pertama, sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan ya. Yang kedua, tadi kalau beberapa hal yang kita lakukan untuk memfasilitasi anak-anak dengan disabilitas itu ya ada modifikasi, ada akomodasi, ada beberapa hal yang tadi disebutkan oleh Pendeta Helen. Nah, bagaimana untuk soal gini, orang tua di negeri tercinta ini kan masih apa ya, mengagungkan peringkat ya juara dan non juara begitu, dan itu menjadi problem banget ya untuk kita, sehingga kalau tes-tesnya itu harus diberikan perlakuan yang khusus, bagaimana cara penilaiannya sehingga kalau saya katakan ini cukup adil untuk semua anak-anak ya, baik yang dengan disabilitas atau dengan tanpa disabilitas. Semoga ditangkap pertanyaan saya, dua hal itu aja. Makasih. Yang pertanyaan pertama tertangkap Kak Hendra. Yang pertanyaan kedua banyak ininya ya, banyak gangguannya. Kayaknya tempat saya nih yang unstable, minta maaf. Yang kedua, kalau suara saya jelas, Kak Fani? Ya, suara Ibu Helen jelas, Bu. Oke, yang kedua yang saya ulangi ya. Yang kedua, bagaimana cara untuk membuat penilaian itu cukup adil ya, karena banyak orang tua kita ini kan masih mengedepankan prestasi itu ketika anak-anaknya bisa menjuarai tingkat peringkat di kelas yang terbaik gitu ya. Nah, ukuran yang bisa kita lakukan dengan pola tes-tes yang tadi bagi anak-anak dengan disabilitas kan ada modifikasi, ada perlakuan-perlakuan yang khusus. Nah, bagaimana dengan membuat itu cukup adil buat semua anak-anak ketika orang tua mempertanyakan soal peringkat juara dan ketangkap Kak. Terima kasih. Baik, saya jawab ya. Saya coba menjawab, sepertinya tertangkap. Yang pertama, gimana cara tahunya? Kalau mau dilakukan assessment dengan melibatkan psikolog pendidikan atau psikolog perkembangan, tentu juga bisa, sehingga misalnya dalam 1-2 hari minggu psikolognya ada di kelas juga gitu ya. Tetapi sejauh ini saya tidak terlalu mewajibkan cara yang sebaku itu begitu. Tetapi dengan pengenalan terhadap orang tua, menginterview orang tua dan mengajak bicara anak, lalu mengobservasi apa yang terjadi di kelas 1-2 hari minggu, menurut saya itu sudah bisa menjadi sebuah pijakan untuk mencoba memikirkan LRI-nya begitu. Kalau misalnya 1-2 minggu belum tampak polanya, mungkin bisa 1 bulan. Sehingga bisa ada yang
kelihatan apakah dalam sebulan itu ada sesuatu yang berpola begitu yang bisa bisa dijadikan alasan untuk memasukkan dia di LRI yang mana. Nah, nanti setelah masuk ke salah satu LRI, itu juga dievaluasi lagi secara berkala. Jadi kalau misalnya ditanyanya gini, kita sudah masukkan dia ke satu LRI nih, katakanlah ke kelas inklusi misalnya. Nah, tapi ternyata bulan kedua, ketiga bukannya berprogres, kayaknya cuma semangat di yang pertama aja. Kedua, ketiga malah dia lebih menampakkan ketidaknyamanan dan sebagainya. Nggak apa-apa kalau memang harus diubah menjadi LRI yang lain. Karena kan memang penilaian itu tidak statis begitu ya. Mungkin pada saat observasi di minggu pertama sampai keempat ada kejadian-kejadian yang menyertai baik faktor kelas maupun juga faktor pribadi anak ini sehingga penilaian itu juga tidak menjadi begitu valid begitu. Tapi nggak apa-apa selama perubahan-perubahan itu pergantian itu kita lakukan berdasarkan kebutuhan si anak itu menurut saya justru misalnya pun sebuah sekolah minggu yang sudah punya kelas khusus misalnya ya. Lalu ternyata ada anak-anak di kelas khusus itu yang berproses dengan sangat baik. Mestinya buat kita berpikir untuk mencoba memasukkan di kelas inklusi. Mungkin yang belum terlalu percaya diri di awal-awal dia ikut sekolah minggu, belum terlalu percaya diri masuk di kelas yang lebih besar, di kelas khusus itu mereka sudah berkembang. Dan sekarang waktunya untuk mencoba kelas itu. Jadi misalnya bisa dihybridkan antara kelas khusus pada jam tertentu digabung. Kita lihat nih pada saat digabung dia menunjukkan behavior yang seperti apa misalnya. Dan cara penangkapannya apakah mereka bisa ketika kita memberikan beberapa akomodasi terkait barrier yang dia punya, apakah itu cukup menolong dia untuk mengerti. Hal-hal itu bisa dipergumulkan lagi untuk kemudian pada satu waktu memindahkan dia ke kelas yang lain gitu. Jadi yang saya mau sampaikan juga di situ adalah ini ya, saya tidak setuju kalau misalnya ada satu kelas khusus untuk anak berkebutuhan khusus, di mana semua anak berkebutuhan khusus harus masuk di situ gitu. Jadi entah dia berkembang apa tidak dalam hal sosialisasinya, pokoknya karena kamu masih berstempel itu, jadi kamu nggak bisa pindah ke kelas lain. Kalau pindah ke kelas lain malah ditanya sama temannya, kenapa kamu nggak ke kelas khusus? Kamu kan berbeda. Nah, itu yang perlu kita waspadai ya, supaya tidak ada iklim itu di tengah sekolah minggu kita. Tetapi kembali lagi ke pertanyaan Kak Hendra yang pertama, gimana cara tahunya? Kalau memang mau cepat dan akurat dengan melibatkan psikolog juga tidak ada salahnya, tetapi untuk hal yang sehari-hari bisa dilakukan. Evaluasi itu bisa juga dilakukan dalam sebuah percakapan dengan orang tua. Jadi gurunya mengatakan ini anak ini begini gitu ya, sehingga itu menjadi sebuah keputusan bersama. Orang tua pun juga jadi nyaman anak ini masuk di kelas mana supaya bisa lebih berkembang gitu. Jadi bukan sekedar karena pertimbangan tertentu maka anak ini bisa mengikuti dan dia harus di kelas inklusi gitu ya. Tetap kita harus libatkan orang tua juga dan melihat kenyamanan anak itu. Gitu sih Kak, semoga cukup menjawab. Kalau yang kedua tentang bagaimana cara penilaian yang cukup adil, kalau mau dibilang adilnya dalam hal kesamaan level atau tingkat kesulitan, ya mungkin agak sulit ya. Sampai diakomodasi mungkin masih bisa nih. Sampai diakomodasi kan jumlah soalnya nggak berubah, tingkat kesulitannya tidak dikurangi, semua kontennya sama, hanya dia difasilitasi dengan cara akses yang dia bisa lakukan gitu ya. Tapi mungkin menjadi masalah tentang keadilan nilai ini ketika seorang karena anak lain nggak dikasih hint dia dapat hint, anak lain kerjain 10 dia kerjain 5 gitu. Nah dalam hal itu
perlunya iklim kelas tadi sebetulnya. Salah satunya juga untuk anak-anak dengan modifikasi, justru itu salah satu pentingnya juga untuk bisa membangun iklim di kelas supaya anak-anak bisa belajar menerima bahwa setiap orang itu tidak harus belajar dengan standar yang sama begitu. Kalau saya menceritakan mungkin contohnya ya ketika Derin di sekolah inklusi itu, bahkan ketika pelajaran sains, ini sains kelas 1 SD di sana, mengidentifikasi jenis-jenis dinosaurus begitu. Pada waktu itu Derin belum bisa membaca dengan lancar. Jadi ngomongin Tyrannosaurus dengan Apatosaurus yang lain itu nggak ada bedanya gitu. Nah, gimana caranya mengakses itu dan memaksakan diri untuk sampai di level itu kan sulit sekali ya. Tetapi ternyata ketika pelajaran tentang dinosaurus itu disampaikan di kelas sains, Derin diberi soal matematika. Dan itu membuat saya amazed juga ya. Ternyata dia dikasih soal matematika, gambar 2 atau 3 dinosaurus gitu, lalu ditambah-tambahkan jumlah kakinya berapa. Kemudian kalau ada anaknya gitu ya, kemudian ini tingginya segini-segini, jumlah mereka kalau bertumpuk-tumpuk jadi satu jumlahnya berapa, tingginya jadi berapa, kayak gitu. Jadi dia bisa nonton film yang sama dengan yang ditonton teman-temannya di kelas sains itu karena sama-sama ngomongin dinosaurus. Tetapi ketika bagian assessment, teman-temannya mengerjakan menamai yang gambar ini namanya saurus apa, tapi Derin mengerjakan soal matematika. Nah, itu salah satu modifikasi yang sangat signifikan tuh ya. Dalam hal keadilan, di mana keadilan? Karena Derin tidak harus menghafalkan bermacam-macam dinosaurus. Tetapi kan tidak dilihat dari itu saja gitu, bahwa dia ikut berproses bersama-sama di kelas itu, dan karena kondisinya yang memang membutuhkan adaptasi untuk mengakses sebuah materi, maka dia diberi soal assessment yang berbeda. Jadi kalau ada hal-hal yang perlu dimodifikasi di kelas, memang idealnya anak-anak yang lain pun tahu, supaya mereka tidak jadi membuli ya, tidak jadi perundungan terhadap anak yang dapat soal yang berbeda ini. Kok enak banget sih, kok kamu soalnya gampang banget, nggak adil lah, dan seterusnya. Itu buat anak ini akan tertekan dan juga ada trauma tersendiri yang bisa muncul. Jadi iklim yang dibangun itu pun juga PR tersendiri ya, untuk membuat anak-anak bisa menerima bahwa tidak harus sama, tetapi sama-sama belajar. Kalau dalam cerita Alkitab misalnya, yang lain mungkin berbicara tentang sabar sama mengampuni gitu ya, kaitannya dengan pengendalian diri misalnya. Yang satu anak ini kan mungkin konsep pengampunan masih abstrak ya. Tapi kalau ada satu poin aja, sabar itu apa, dipakai semua contoh-contoh konkretnya, dia bawa pulang satu itu jauh lebih baik daripada dia bawa pulang 2 kata yang dia nggak ngerti. Nah, itu termasuk modifikasi juga. Adil nggak sama yang lain? Yang lain dapat 2 loh. Dia cuma dapat 1. Harusnya yang 1 ini malah yang protes ya. Kenapa yang lain dapat 2? Tetapi sekali lagi karena desain kelas inklusi itu memperhatikan keutuhan diri siswa. Maka hal itu memang harus diupayakan untuk bisa diterima bersama. Jadi ibaratnya sebetulnya kan selama ini tuh begini gitu ya, garisnya. Yang mengalami disabilitas tertentu yang harus setengah mati naik menanjak untuk bisa sampai pada level yang sama dengan yang lain gitu. Yang kita sedang lakukan dengan modifikasi dan akomodasi adil nggak? Kita menurunkan yang ini atau kita mengangkat yang ini? Lebih baik kalau kita istilahkan ya mengangkat yang ini ya. Jadi modifikasi dan akomodasinya itu dengan mengangkat yang ini. Yang ini diangkat lagi nggak? Enggak. Tapi kan justru di situ kesetaraan. Ketika yang satu ini yang tadinya di bawah diangkat untuk bisa mendapat kesempatan yang sama, bahkan bisa mendapat kesempatan diapresiasi yang sama.
karena dia pun berproses. Gitu sih, Kak. Terima kasih, Pendeta Helen. Jadi memang membangun paradigma itu menjadi hal yang mendasar sekali ya, sehingga apa-apa yang kita akan lakukan bisa diterima dan jadi kondusif ya nantinya ya. Terima kasih. Iya, sampai benar-benar bisa saling menerima jadi teman banget, yang nggak merasa kok dia curang gitu ya diperlakukan dengan begitu, tapi karena dalam perbedaan-perbedaan itu gurunya juga bisa menjembatani, dia pun juga punya kekhususan seperti itu. Baik. Mungkin apakah ada lagi Bapak Ibu yang mau mengajukan? Boleh, Pak Hendra. Ada ahlinya. Saya boleh ya, lagi ya. Iya, silakan Pak. Boleh. Jadi tadi soal menolong ya, kan niatan baik sih nolong nih anak dengan disabilitas, atau ketika saya ketemu orang buta begitu, saya pengen ya memudahkan dia gitu, dan saya membuat dia terbantu gitu. Nah ternyata kan apa yang saya lakukan itu belum tentu positif ya. Nah, gimana caranya supaya niatan baik berjumpa dengan kebutuhan yang mungkin belum diungkap begitu ya? Gimana tuh caranya? Ya, lebih banyak bertanya lebih baik sih, untuk kita bisa lebih mencoba tahu ya apa kondisi yang sebenarnya dia butuhkan begitu. Sebetulnya niat baik kita sendiri ya nggak salah-salah amat gitu ya, karena kita tergerak oleh belas kasihan ya. Untuk sampai pada tergerak oleh belas kasihan itu sendiri kan sebetulnya sudah poin ya. Kita nggak cuek banget, tapi kita tahu ada nih yang saya perlu lakukan gitu. Tetapi bisa menjadi salah ketika kita merasa karena aku kuat dan dia lemah. Nah, kan salahnya di situ ya. Jadi mengobjekkan orang lain gitu karena kita merasa lebih. Bagi penyandang disabilitas yang tidak mengalami persoalan dalam hal komunikasi, bisa ditanya untuk mengutarakan apa kebutuhannya. Kalau misalnya kondisi tertentu, misalnya yang ADHD katakanlah begitu, dia kan mungkin tidak bisa bercerita panjang lebar untuk menjelaskan perasaannya. Kita bisa kasih pilihan. Apa yang kita bisa lakukan? Kamu mau aku ambilkan buku, atau kamu mau aku temani membaca, atau apa gitu. Jadi, biarkan dia yang tetap memilih dan memutuskan pertolongan seperti apa yang dia butuhkan. Bisa memberi pilihan, atau juga ketika misalnya ditanya dan tidak menjawab, ya, kita mengatakan bolehkah gitu. Jadi tanyanya diubah sedikit nih, bukan apa yang bisa aku lakukan, apa yang kamu perlukan, tetapi bolehkah aku melakukan itu. Biasanya ini sedikit lebih membantu ketika seseorang tidak bisa memutuskan, ya, tidak bisa memutuskan mau A, B, apa C, tapi dikurangi kan pilihannya sekarang. Pilihannya hanya 2 sekarang, boleh apa nggak boleh gitu. Kalau itu cukup membantu, dia bisa jawab, ya kita lakukan sesuai dengan jawabannya. Tapi kalau untuk kondisi yang sangat-sangat khusus ya, yang memang penyandang disabilitas ada juga yang memang sangat tidak bisa mengutarakan pendapatnya dan perasaannya, ya kalau kita melihat ada pendampingnya misalnya, kita bisa bertanya kepada dia. Kira-kira dia nyaman nggak ya kalau saya melakukan begini? Tapi tetap kita coba dulu tanya. Kalau pertanyaan-pertanyaan itu sejak kita coba level 1, 2, 3 tidak mendapat jawaban, kita bisa mencoba menggali informasi dari orang lain, atau kita bisa ya hanya menemani saja gitu. Biasanya penyandang disabilitas intelektual misalnya ya, itu sensitif sekali loh perasaannya. Jadi
Kalau misalnya ditemani aja itu kayak bisa menenangkan, bisa seneng gitu. Mungkin kita tidak merasa kita berbuat apa-apa ya, tapi buat dia dengan menemani itu pun mungkin sesuatu yang sudah menolong menenangkan perasaannya, bisa seperti itu. Gitu sih Kak Hendra. Jadi memakai begitu banyak kemungkinan cara bertanya, kalau sampai tetap tidak bisa direspon, kita bisa mencoba menggali informasi dari orang yang biasa bersama dengan dia. Gitu. Kecuali kalau memang saat-saat yang kita anggap darurat ya. Kalau darurat kan nggak mungkin tanya ini itu. Misalnya pernah tuh suatu kali apa namanya, kursi roda tuh seringkali kan bahaya juga ya kalau remnya terkadang kurang kurang kan mau tidak mau harus intervensi cepat ya. Jadi untuk intervensi yang dalam saat-saat darurat memang kita bisa melakukan upaya terbaik kita, ya tidak perlu harus mikir bertanya ini itu karena kita tahu ada yang jauh lebih penting nih ya, keselamatan seseorang ini gitu. Itu Kak. Terima kasih, Pendeta Helen. Jadi apa ya? Saya menemukan bahwa pengenalan dan penerimaan jadi hal yang utama dalam proses ini ya. Bertanya, mengenali kebutuhan setiap pribadi itu penting, dan cara bertanyanya juga harus juga kita dilatih ya sehingga jadi produktif ya. Dan memang sebuah penerimaan ini harus dibangun dalam sebuah komunitas. Terima kasih Pendeta Helen. Ya, pengenalan dan penerimaan. Pengenalan itu sendiri bisa kita lakukan terhadap orang tersebut dan itu penting banget. Tapi kita juga bisa menggali sendiri informasi kalau kita tahu disabilitasnya apa gitu. Misalnya kita bisa cari info cara kita mengatakan bahwa kita hadir di situ bagi seorang penyandang disabilitas netra tuh gimana. Itu ada kalau kita cari misalnya di internet kan banyak ya info-info seperti itu yang detail-detail teknisnya tuh banyak banget gitu. Misalnya kita bicara dulu dengan suara yang cukup jelas, kemudian sentuhkan punggung tangan gitu ya, sentuhkan punggung tangan dengan dia dan mengatakan aku di sini misalnya gitu. Itu hal-hal teknis tuh yang bisa dipelajari kalau kita mau mengenal keunikan seseorang juga. Jadi itu bisa memperkaya diri kita dengan pengetahuan-pengetahuan yang kita bisa terapkan gitu. Oke, makasih Kak Hendra diskusinya. Ini ada pertanyaan di Zoom ya Kak Fani. Baik, betul sekali. Ini ada pertanyaan dari Pak Matius di kolom chat. Nah, apakah ada tips praktis untuk menciptakan iklim kelas? Nah, khususnya bagi kelas anak-anak yang masih kecil nih, yang mungkin masih sulit memahami masalah akomodasi dan lain-lain. Nah, khususnya lagi supaya anak-anak yang lain ini tidak anggap kita pilih kasih. Begitu Bu Helen. Ya. Tes. Oke, maaf keluar lagi barusan. Iya, Tes, sudah kedengaran belum Kak Fani? Iya, sudah. Salah satunya yang kita maaf, terima kasih. Jadi salah satunya yang kita bisa lakukan ketika anak-anak itu beraktivitas, kita bisa coba kasih dulu lembar yang sama dengan yang dikerjakan oleh teman-temannya yang lain. Itu langkah pertama yang kita bisa coba dulu, sehingga kita melihat apakah dia punya antusiasme juga untuk tetap mencoba lembar itu. Tapi kita menyediakan lembar berikutnya yang sudah dimodifikasi buat dia. Jadi anak-anak lain merasa dia menerima juga kan lembar yang sama, begitu. Nah, kalau mungkin dalam pengerjaan lembar yang sama itu membutuhkan pendampingan khusus dari guru yang ada di dekatnya, itu bisa dilakukan. Bisa juga misalnya soal yang dimodifikasi itu dikerjakan di rumah untuk pendalaman. Jadi di kelas dia bisa memilih ya
kamu mau mengerjakan yang ini, dikasih dulu soal yang regulernya. Kemudian kalau dia mengalami kesulitan, kita bisa coba bantu dengan modifikasi on the spot di situ. Mungkin dikasih clue sedikit-sedikit ya, di mana dia masih bisa mengerjakan itu pun kan modifikasi kan. Tetapi kalau dia memang justru terlihat lebih stressful di situ, ya kita berikan lembar yang lain itu. Bagaimana kalau anak lain tanya? Ya kita bisa jelaskan dengan bahasa anak-anak sesuai ke ini ya pengertian kelas mereka ya. Dia sudah mencoba juga kok mengerjakan yang seperti kalian. Nggak apa-apa, kali ini dia belajar dulu dengan yang ini misalnya gitu. Jadi anak-anak ini memang kalau dalam usia anak kan lebih banyak membandingkan ya. Jadi pembandingan-pembandingan yang mereka lakukan itu tetap harus kita jawab, Kak. Tetap harus kita jawab. Kalau nggak dijawab, nanti mereka jadi nggak trust sama gurunya. Tapi dijawabnya jawab yang seperti apa? Bukan menutup-nutupi bahwa temannya yang mengalami disabilitas ini membutuhkan soal lain. Tetapi juga jangan sampai menjadi membuat mereka merasa selalu dia nggak bisa ngerjain yang seperti kita gitu. Jadi semaksimal mungkin dicoba untuk lembar yang sama dengan modifikasi-modifikasi on the spot yang bisa dilakukan, tetapi pilihan untuk soal modifikasi khususnya itu bisa diberikan di situ melihat keadaan atau bisa diberikan menjadi materi pendalaman di rumah. Itu pun termasuk modifikasi karena hanya dia kan yang dapat, anak lain kan nggak dapat materi modifikasi itu gitu. Atau misalnya ketika aktivitasnya mungkin apa ya, menulis cerita mungkin gitu atau mencari kata-kata dalam kotak huruf-huruf itu kan sering anak-anak gitu ya. Nah, buat anak-anak yang mengalami disabilitas tertentu mungkin itu begitu sulit ya untuk melihat secara fokus per kata saja sulit, apalagi sekarang nggak ada spasinya. Semua huruf-huruf ada di kotak yang begitu banyak itu harus cari katanya. Kayaknya lebih kompleks gitu buat mereka. Gak apa-apa anak-anak yang lain mengerjakan itu. Anak yang memiliki kebutuhan khusus diberikan juga lembar itu, supaya dia melihat apa yang teman-temannya kerjakan. Lalu berikan pilihan, misalnya kita menyediakan benda-benda yang taktual gitu ya. Katakanlah misalnya apa ya, mungkin tema penciptaan misalnya begitu. Kita bisa menyediakan kertas saja satu lembar dibagi 4 misalnya ya, ini salah satu contohnya. Lalu kita siapkan benda-benda yang ada di halaman gereja misalnya atau di halaman rumah kita. Ranting, daun, akar atau kerikil atau apa namanya? Pasir gitu ya. Lalu dilem satu-satu. Terus kan jadi buku. Ya. Anak ini belajar hal yang sama, hal penciptaan, tapi tidak mencari kata-kata dalam Alkitab, pohon kehidupan gitu ya di kotak-kotak tadi. Tapi dia juga belajar bahwa alam ini pun adalah ciptaan Tuhan gitu. Kalau anak-anak lain tanya, kenapa dia dapat kayak gini kok saya tidak? Gak apa-apa kalau kamu mau buat ya, minggu depan bawa ya, gitu. Jadi tidak, sebetulnya prinsipnya gini, tidak melarang anak lain untuk bisa mengerjakan soal yang dikerjakan oleh anak berkebutuhan khusus. Tetapi juga tidak memaksakan anak yang berkebutuhan khusus untuk mengerjakan soal dari anak lain gitu. Tapi kalau kita harus menyediakan semua modifikasinya segala macam sejumlah anak kan tidak jadi modifikasi lagi ya Kak. Jadinya kan universal design lagi gitu karena untuk semua. Jadi misalnya disediakan satu nggak apa-apa, hanya saja kita sampaikan kamu pun buat nggak apa-apa, buat sendiri ya. Besok dikasih lihat Kakak ya minggu depan. Itu membuat anak-anak belajar bahwa mereka pun boleh mengerjakan tugas yang sama. Gitu Kak. Baik Bu Helen. Mungkin adakah lagi dari Bapak Ibu yang mau ditanyakan atau masih kurang jelas? Kalau tadi sih saya dapatkan dari sesi ini mengenai kata diskriminasi ya. Selama ini kalau saya pribadi sih menganggap saya tidak mendiskriminasi orang dengan cara memberi perlakuan yang sama. Nah, ternyata
dari sesi ini saya justru tercerahkan, kita memberikan perlakuan sama, tetapi anak-anak atau pribadi tersebut mengalami kesulitan dalam menangkap maknanya, itu justru saya melakukan diskriminasi. Tapi justru dengan mengusahakan untuk memberikan kesempatan yang setara, itu justru kita menghilangkan kesan diskriminasi tersebut. Yaitu dengan cara memperhatikan kebutuhan dari masing-masing anak-anak tersebut ya. Dengan metode yang paling sederhana adalah bertanya. Sesimpel itu. Kita kadang takut bertanya atau malu bertanya atau bingung bertanya. Tapi setidaknya sesimpel itu, bertanya dulu. Itulah. Iya. Kadang karena males bertanya terus malah nggak bisa jadi temen, Kak. Karena Iya, pikiran kita kan banyak. Nanti kalau aku bilang begini dia tersinggung nggak ya? Kalau begini iya. salah nggak ya? Gitu kan. Padahal tanya aja, kamu pengen aku ngapain gitu. Iya. Itu akan menjadi sebuah pintu masuk yang baik. Iya, betul sekali Bu Helen. Terima kasih banyak. Oke, baik. Mungkin kalau dari Bapak Ibu sudah tidak ada pertanyaan, kita boleh menutup sesi hari ini. Sekali lagi, terima kasih buat Ibu Helen yang sudah meluangkan waktunya dan semangatnya untuk sharing kepada kita semua pada sore hari ini, Bu. Sangat mencerahkan sekali Oh iya, sesinya, saya Bu. coba unggah di sini ya, Kak Fani ya. Saya coba unggah filenya di sini ya. Oh, untuk materinya, Ibu ya? Boleh? Ya. Jadi materi yang barusan Ibu Helen bagikan sama sesi, itu akan langsung di-share di kolom chat. Dan kemudian, seperti yang sudah saya jelaskan juga di awal, setiap pembinaan yang Bina Warga lakukan, itu selalu kami tayangkan di akun YouTube Bina Warga. Jadi untuk Bapak Ibu yang mungkin kelewatan sesi-sesi sebelumnya, ini saya bagikan juga di kolom chat untuk link YouTube-nya. Nah, itu Ibu Helen juga sudah membagikan materinya bagi Bapak Ibu yang mau mendownload atau mengunduhnya langsung, dipersilakan. Dan saya juga akan share link tayangan ulang dari sesi kita minggu lalu. Jadi mungkin bagi Bapak Ibu yang terlewat minggu lalu, sesi kita yang pertama yang berjudul Akses bagi Anak-anak Penyandang Disabilitas, bisa langsung menuju ke tayangan YouTube-nya. Dan sebentar, saya juga download dulu materi dari Bu Helen. Takut nanti udah keburu ketutup. Nah, untuk Bapak Ibu, terima kasih banyak untuk partisipasinya sore hari ini. Dan sebelum kita berpisah, kami dari Bina Warga mau minta bantuan Bapak Ibu untuk memberikan masukan atau evaluasi terhadap jalannya sesi sore hari ini. Nah, evaluasinya bisa dilakukan dengan cara mengisi form online berikut. Sebentar, masih loading. Saya akan membagikan link untuk evaluasinya. Nah, oke. Nah, di kolom chat saya sudah membagikan link yang bisa Bapak Ibu klik untuk mengisi evaluasi sore ini. Jadi bukan cuma evaluasi, apabila Bapak Ibu ada memerlukan bantuan atau masukan atau saran, bisa dituliskan di form evaluasi tersebut. Dan sambil menunggu mungkin Bapak Ibu yang sedang mengunduh materi atau mengisi form evaluasi, saya infokan untuk sesi pembinaan Bina Warga selanjutnya itu akan kami langsungkan di tanggal 26 Juni. Jadi hari Minggu tanggal 26 Juni di jam 5 sore sampai dengan jam 7 malam, sama seperti sore ini, kita akan lanjutkan sesi kita. Dan oke, untuk menutup sesi kita sore hari ini, bolehkah saya minta tolong Ibu Helen untuk bantu tutup dalam doa, Bu? Baik, mari teman-teman kita mensyukuri berkat Tuhan ya, kita berdoa.